Senasib dengan proyek tahun sebelumnya, proyek normalisasi Waiwarkuk tahun 2022 ini pun mendapat sorotan tajam dari warga sekitar. Pasalnya, baru saja selesai dikerjakan, bronjong penahan tanggul di Pekanbuai Nyerupa, Kecamatan Sukau sudah rusak. Kepada awak media, warga menunjukkan fakta di lapangan tentang amburadulnya pekerjaan tersebut. Fakta di lapangan menunjukkan, lapisan paling dasar dari 4 tingkat trap bronjong Waiwarkuk sudah banyak yang hanyut tergerus air. Pada trap berikutnya, yang lebih ke atas juga nyata terlihat material batu yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan teknis pemasangan bronjong. Padahal, pekerjaan pasangan bronjong ini baru saja selesai dikerjakan 2 pekan lalu. Lagi-lagi, standar Kementerian PUPR diabaikan dalam pemasangan bronjong penahan tanggul Waiwarkuk. Selain dugaan pengurangan volume pekerjaan, sebab pemasangan batu pada bronjong tidak padat yakni banyak rongga atau ruang hampa yang diduga disengaja dengan tujuan curang. Warga juga menduga jenis batu yang digunakan kontraktor menyalahi aturan teknis Kementerian PUPR. Bahkan indikasi kecurangan pada proyek normalisasi tanggul Waiwarkuk sudah diendus warga sejak awal pelaksanaan pekerjaan. Sebab, pihak kontraktor diduga kuat berusaha menyembunyikan informasi mengenai proyek yang didanai APBD tersebut dengan tidak memasang papan informasi proyek. Warga menduga praktik kotor dan kecurangan yang sama kembali berulang pada proyek pemerintah di wilayah mereka. Aris, warga sekitar meminta pemerintah peka menerima masukan warganya, khususnya Dinas PUPR sebagai pemilik proyek untuk segera memperbaiki pekerjaan kontraktor yang amburadul. Dan ini bang, bronjong ini? Nggak tahu kerjaan siapa. Apa desa bukan bang? Bukan, tapi nggak ada pelang ini. Ada pelang ya? Iya. Dari awal kerja? Dari awal kerja nggak ada pelang. Bukan kerja desa pak? Bukan. Kok abang bisa mastiin nggak ada pelang? Memang setiap hari kesini atau gimana ngeliat? Iya, karena kita tiap hari kesini ngeliatin yang nggak ada pelangnya. Menurut abang setelah ngeliat hasil kerjaannya gimana sih? Ya amburadul kayak gini, gimana mau puas kita masyarakat juga kalau cepat-cepat rusak ini kan? Ini baru 2 minggu udah ada yang jebol? Iya, udah ada yang jebol 2 minggu. Ya menurut saya nggak bener ini kerjaannya. Kenapa nggak bener? Ya masa baru di sumur jagung ini udah hancur segini. Ya kalau bisa kan kalau ini harus tanggap cepat, ditangani lagi kembali. Itu ya keinginan masyarakat. Guna menjamin produksi padi pada wilayah sentra padi di Kecamatan Sukau, Pemkab Lambar pada tahun 2022 kembali menganggarkan dana normalisasi Waiwarkuk sebesar 360 juta lebih. Letak proyek ini persis bersebelahan dengan proyek normalisasi tahun sebelumnya, yang menghabiskan dana 493 juta dan berujung pada keluhan warga. Data yang berhasil dihimpun awak media menyebutkan bahwa proyek normalisasi tahun ini dimenangkan CVP Pulau Raya. Selain menelan dana pekerjaan konstruksi 360 juta lebih, proyek normalisasi Waiwarkuk kali ini juga menelan dana untuk jasa konsultan perencanaan 34,3 juta, dilaksanakan CV Amalia Bangun Konsultan, dan dana untuk jasa konsultan pengawasan sebesar 42 juta, dilaksanakan CV Diamen Konsultan. Dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak yakni selama 90 hari kalender, sejak 15 Juni hingga 12 September. Pejabat pembuat komitmen proyek normalisasi Waiwarkuk, Alex Wijaya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya membenarkan pihak kontraktor yakni CVP Pulau Raya sudah mengajukan proses serah terima pekerjaan. Namun dinas belum menerima pekerjaan tersebut karena ditemukan beberapa hal yang wajib diperbaiki. Kendati demikian, Alex menolak merinci apa saja temuan pihaknya. Ia juga tidak menjawab pertanyaan wartawan terkait dugaan pengurangan volume pada proyek tersebut. Sebagai PPK, Alex berpendapat pelaksanaan pekerjaan normalisasi tersebut sudah memenuhi kriteria efektif dan efisien sesuai peraturan yang berlaku. Namun setelah awak media memperlihatkan video dari lapangan yang berisi kondisi terkini pelaksanaan proyek tersebut, Alex mengakui ada kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut khususnya pemasangan batu pada bronjong. Karena memang nggak diperbolehkan dong ngambil batu dari situ. Sama aja kayak kita normalisasi tadi kan, bahasanya kita normalisasi. Sama kayak abang kemarin itu ya, batu harus lebih besar dari lubang. Iya, dari lubang. Itu yang benar bang ya? Iya, karena kalau ya lebih kecil dari lubang dia lolos. Lolos kan? Berarti salah kalau lebih kecil dari lubang? Iya, salah. Oke. Kalau batu bulat, kalau dalam bronjong, saya kira asal dia bukan dari situ ya boleh-boleh saja. Karena dia asal bukan dari dari lokasi itu. Karena dia apa namanya? Dia fungsi bronjong itu kan dia menyatukan satu pemberat gitu kan.
agar tidak mudah semakin besar dia semakin bagus. Cuman kadang-kadang memang kalau untuk pelaksanaan di lapangan itu kan namanya mereka itu kan beli dalam kubikasi. Artinya kadang-kadang kalau ada pecah-pecah terus kecil-kecil juga kadang-kadang dimasukin mereka. Nah itu yang sering kita sulit juga kita kan mereka itu kan sering juga dimasuk-masukin mereka. Nah pengen kita itu ya tidak seperti itu. Ada nggak Bang aturan susunan pasangan batu ini dalam pasangan bronjong? Dia tersusun rapat di dalam bronjong. Tersusun rapat. Iya. Kalau longgar-longgar? Kalau dia batu itu kan memang ada selahnya, ada selah rangga udara, kan. Tapi kalau dia terlalu longgar dia nggak ngunci kalau istilahnya itu, iya presisi. Nah itu bakal menimbulkan juga umur dari bronjong. Iya, umur dari bronjong itu sendiri. Selain dikeluhkan warga, pekerjaan normalisasi Wewarku juga diakui pihak Dinas PU berubah dari rencana awal. Apa yang dikerjakan memang tidak sesuai gambar kerja dengan alasan situasi di lapangan. Meski telah melibatkan banyak tenaga ahli, baik dari internal PUPR maupun dari perusahaan swasta sebagai konsultan perencana dan konsultan pengawas, ternyata proyek normalisasi Wewarku untuk kedua kalinya bermasalah. Dari Lampung Barat, Ferry dan Eki, Saburai TV, melaporkan.